Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Mudah-mudahan pulang lebih cepat, aku rindu suara mereka. Bosan ditinggalkan sendiri. Psikologiku belum stabil, sweet memory Tanjung Pedemun bisa muncul saat kesepian. Menghadiri pernikahan anak Ibi Pondok Baru, jawabku sambil mempersilahkan Adi duduk di bale-bale. Lama kita nggak ketemu ya, apa kegiatanmu? Tanya Adi. Mengajar, jawabku. Mantap, pasti setiap pagi menyanyi, haha, kata Adi tertawa. Itu merek dagang, kataku. Ngomong-ngomong, penyangkulen bagaimana? Tanyaku. Sudah beres, kata Adi. Jadilah menikah dengan Dewi. Tanyaku penasaran. Pasti. Minggu lalu sudah ijab kabul di Birun, kata Adi. Hebat, kataku, terasa gestur dan air mukaku berubah. Berupaya supaya Adi luput membacanya, kusibukkan dengan menuang air panas ke dalam mangkok kopi. Dia berbeda dengan teman lain, sedikit saja perubahan di wajahku, bisa menebak gejolak hatiku. Kuusahakan tertawa, meskipun terasa getir. Gesturmu berubah, kata Adi sambil memandangi wajahku. Enggak, biasa aja kok, kataku mengelak. Itu yang kami khawatirkan, jelas Adi. Aku enggak apa-apa, benar. Tegasku. Menjelang prosesi ijab kabul, dia berkeras ingin mengajakku. Kedua orang tuanya melarang, ada semacam pertimbangan psikologis. Setelah dibahas dari berbagai sisi, akhirnya mereka urung mengajakku ke Birun. Dewi sampai bertanya-tanya, kenapa aku tidak diajak serta. Dikatakan Adi, aku sedang sibuk menanam kopi. Perasaan itu sudah kubunuh, jelasku dengan mimik wajah serius. Bohong, kata Adi sambil menyeruput kopi. Benar, bantahku. Buktikan ya, kata Adi. Dia mengundangku beserta bapak dan ibu ke acara peresmian pernikahan. Terdiam dan bimbang, belum menjawab. Di sana pasti hadir keluarga pun Rahman, pertemuanku dengan mereka sama dengan membuka luka lama. Ibarat membangkitkan batang terendam, mengaktifkan sweet memory Tanjung Pedemun. Kamu venustrafobia, kenapa takut? Bisik hatiku. Aku datang, kataku dengan suara mantap. Benar, tanya Adi penasaran. Benar, tapi, Ama dan Ine, mohon maaf, mereka tidak di sini, tambahku. Gentleman, kata Adi sambil mengangkat jempol. Kapan acaranya? Tanyaku. Minggu, tanggal 22 Februari tahun 1970, jawab Adi. Bulan madu di Penyangkulen pasti jadi kenyataan, tambahku. Pasti, tegas Adi. Siangnya aku akan hadir, jelasku. Jangan, kamu harus hadir sebelum mencermatani lo, harap Adi. Siap Kapitan, jawabku dengan canda hambar. Setelah itu, pembicaraan kami beralih ke masalah lain, gesturku kembali normal dan ceria. Lebih-lebih masuk topik pembahasan tentang rencana menjadi guru tetap, aku paling bersemangat. Kami sampai tertawa terpingkal-pingkal membahas lembar jawaban ujian siswa. Bocah-bocah imut itu menulis nama orang tuanya sebagai jawaban atas pertanyaan nama pahlawan. Sudah sore, aku pulang ya. Pinta Adi. Baiklah, hati-hati di jalan, jawabku. Minggu, tanggal 22 Februari tahun 1970, jangan lupa, pekik Adi sambil menuruni tangga tanah di bawah bougainville merah. Siap Kapitan. Jawabku mengangkat jempol ke arahnya. Malam itu, sweet memory Tanjung Pedemun kembali menghantui benakku. Berulang kali Rani hadir dengan senyum manis. Seolah-olah dia ingin memberitahu, datanglah, aku menantimu. Lalu dia menyapaku di pesta magic, sekonyong-konyong dia menabrakku. Helai rambut beraroma jeruk purut menutupi mukaku. Rambutmu harum, desisku. Hampir saja kubuka peti pakaian berjarak sedepa dariku, ingin kulihat kembali paket berjudul, Lamaran Tak Berujung. Paket berisi 2 tanda mata yang telah kubenam di dasar peti, dan sudah kulupakan. Seragam berwarna abu-abu ditambah sehelai rambut berbungkus amplop kerusung, kini telah menjadi barang antik.